Menjadi budak, malah makin overpower, inilah anime yang diberi judul Mato Sehei no Slave, dan akan segera ditayangkan di tahun 2023 ini. Namun sebelum kita mulai pembahasan anime ini, jangan lupa untuk meninggalkan like, komen serta subscribe-nya, agar kedepannya Mimin makin semangat buat bikin kontennya, dan selamat datang di channel Senku Anime. Pada awal cerita, Shin akan langsung menyorot gedung SMA Kaminoge, dan menampilkan Yuki Wakura beserta temannya sedang bersih-bersih. Dalam arti lain, mereka menjadi budak bersih-bersih di sekolah, karena laki-laki tak memiliki kekuatan dari persik. Dan saat Yuki mengarahkan pandangannya keluar gedung, ia terkejut melihat seorang cowok yang baru saja jadian. Temannya pun mengatakan, bahwa ia meminta izin jadi kekasih, setelah ia menang lomba. Sial, jadi cowok atletis emang enak ya anjir, ujar Yuki dengan wajah kesalnya. Tak hanya merasa kehidupan buruk di sekolahnya, Shin juga menampilkan perbedaan antara kereta yang dinaiki wanita, dengan kereta yang dinaiki para pria. Yuki menarik napas panjang selepas naik kereta, mengatakan bahwa dirinya merasa pusing, mengingat bahwa sebentar lagi mereka akan menjadi pekerja dewasa, terlebih lagi dia dah muak untuk naik kereta lagi. Tak hanya itu, di sini Shin juga menampilkan keterampilan Yuki dalam melakukan pekerjaan rumah, saat ia mencoba memperbaiki kancing baju temannya yang akan lepas. Dan saat temannya memuji keterampilan miliknya, Yuki mengatakan, bahwa ini semua berkat didikan keras dari kakak perempuannya, ia harus mengeluarkan keterampilan tangannya, karena lelaki gak punya kekuatan, dan jika Yuki sampai kabur dari kakaknya, akan ada hukuman yang menantinya. Sesaat setelah perpisahan jalan mereka, Yuki ngoceh sendirian di jalan, mengingat bahwa dirinya sebentar lagi, juga bakalan jadi yang namanya budak gaji. Yuki berteriak tak terima akan semua hal itu, ia berharap, ada jalan hidup yang lebih baik lagi, tempat yang bisa membuatnya jadi berguna. Namun tiba-tiba Yuki menyadari sesuatu, di sekitarnya mulai muncul kumpulan kabut tebal, bahkan Yuki tak bisa melihat apapun di sana seakan tertelan oleh kabut. Dalam sekejap, ketika Yuki mulai membuka matanya, ia telah berada di tempat yang berbeda. Tentu saja di sini Yuki kaget, ia tak menyangka, bahwa dirinya akan terseret ke dalam Mato. Beberapa dekade yang lalu, gerbang misterius seperti ini muncul di Jepang, menghubungkan dengan dimensi lain, yang bahkan lokasinya mirip dengan area Tokyo, Jepang, dan disebut juga sebagai kota iblis Mato. Nah jadi di kota Mato ini, hidup sekumpulan monster bernama Yomotsusuki, bahkan disinilah juga tempat buah persik yang dapat memberi kekuatan itu berada, namun hanya wanita yang mendapat kekuatan itu, karena itulah otoritas antara lelaki dan wanita di dunia ini jatuh. Di sini juga ada pasukan anti-iblis, unit khusus pertempuran, di mana seluruh anggotanya seorang perempuan yang telah menerima kekuatan buah persik. Yuki mencoba menenangkan dirinya sendiri, mengingat kakaknya juga hilang di dalam bencana ini, ia mengangkat teleponnya dan mendengarkan sebuah instruksi, agar tidak banyak bergerak, dan menunggu bantuan dari pasukan anti-iblis. Oke, gua gak akan angkat kaki sedikit pun dari sini, ujar Yuki. Namun tiba-tiba, sekumpulan monster mendatangi dan menyerang Yuki. Yuki pun berlari sekuat tenaga, guna menghindari kejaran monster ini. Tak lama kemudian terdengar suara seorang wanita, Yuki pun membalik badan dan menoleh ke arah suara tersebut. Seorang wanita cantik dengan rambut putih panjangnya berdiri di atas punggung monster, ia menyuruh Yuki bersembunyi di belakangnya, dan langsung menghajar beberapa monster itu. Namanya adalah Kyoka Uzen, ketua dari unit pasukan anti-iblis. Namun setelah Kyoka memperkenalkan dirinya serta mengalahkan monster yang tadi, dari kejauhan tampak sekumpulan monster yang jauh lebih banyak lagi. Ini gawat, ucap Kyoka. Kyoka langsung menarik rantai pengendali dari monsternya, lalu menaikinya bersama Yuki. Namun karena reaksi monster milik Kyoka terlalu lambat, membuat mereka harus menerima serangan dari monster Yomotsu. Namun Kyoka serta Yuki berhasil selamat, dengan cara melompat dari tubuh monster yang mereka tunggangi. Meski begitu, sekumpulan monster masih terus berusaha menyerang mereka. Dengan sigap, Kyoka langsung melempar sebuah kertas jimat, dan membuat penghalang yang mengelilingi mereka. Namun situasi semakin genting, pelindung mereka sudah hampir saja dipecahkan. Kyoka menyadari kekuatannya tidak begitu berguna kali ini, namun ia tak bisa lari dari situasi ini, karena ia sedang melindungi si Yuki.
Kyoka mengingat perseteruannya dengan seseorang, yang mengatakan bahwa menjadi pemimpin adalah mimpi yang mulus. Namun bagi Kyoka persetan dengan semua itu, Kyoka tetap berambisi akan menjadi seorang pemimpin. Tak ada pilihan lain bagi Kyoka, meski ia tak pernah menggunakan kekuatannya pada laki-laki. Namun saat ini ia harus bertindak cepat. Kyoka pun langsung mengatakan kepada Yuki, bahwa ia punya cara untuk keluar dari situasi ini. Yuki pun senang mendengar Kyoka mengatakan hal ini, dan Yuki mengatakan, bahwa ia bersedia untuk melakukan apa saja asal bisa selamat. Kalau begitu, jadilah budakku, ujar Kyoka. Yuki langsung melongo, namun Kyoka mengatakan, bahwa kekuatannya adalah mengeluarkan semua potensi makhluk yang telah ia perbudak. Kyoka mengucapkan hal itu sambil menjatuhkan dan menduduki Yuki. Kyoka mulai menjulurkan jari-jarinya di depan wajah Yuki. Pada saat itu, meski awalnya Yuki menolak menjadi budak, Yuki yang tak pernah berhubungan dengan perempuan manapun, saat melihat jari dari Kyoka, secara spontan tiba-tiba menjilatnya. Rantai keabadian budak mulai terikat di leher Yuki, kini Yuki mulai bertransformasi menjadi monster budak. Kyoka pun terkejut melihat kekuatan Yuki bisa sampai sejauh ini. Dan dengan kekuatan penuh, wash, mereka langsung membersihkan para kumpulan monster tadi. Gua bingung gimana gambarin cerita anime ini, tapi setelah pertarungan tadi berakhir, Yuki yang telah kembali ke wujud manusia terlihat kelelahan. Namun Kyoka memuji kekuatan Yuki, dan mengatakan bahwa ia tetap boleh jadi budak Kyoka. Namun ada hal yang harus ia ketahui tentang kekuatan milik Kyoka. Di tengah kebingungan Yuki dengan semua hal yang telah terjadi, Kyoka meraih wajah Yuki, dan yaps, Kyoka langsung nyosor kepada Yuki. Kyoka pun mengatakan, bahwa itu adalah bayaran dari kekuatannya, ia harus memberikan imbalan yang pantas untuk budaknya. Wajah Yuki memerah hanya karena satu ciuman, bahkan ia tak mengira, bahwa ia akan dihadiahi hal ini sebagai budak. Meski begitu, Yuki mencoba untuk menolak Kyoka yang mau nyosor 2 kali, namun apalah daya Kyoka, tubuhnya bergerak sendiri tanpa perintahnya. Bahkan Kyoka sendiri di sini tak habis pikir, biasanya ia cukup memberi sebuah daging saja pada para budaknya. Dan setelah adegan mantap-mantap tadi, Kyoka memperjelas tujuannya kepada Yuki, menjadi pemimpin pasukan anti-iblis, dan mengakhiri konflik semacam ini secepatnya. Bagi Kyoka pemimpin saat ini terlalu lembek, dan Kyoka mengatakan bahwa bersama dengan Yuki, membuatnya bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Kyoka pun mengajak Yuki agar ikut dan bekerja kepadanya. Tapi Yuki masih pikir-pikir, mengatakan kalau kemampuan fisiknya lemah, pintar juga kagak, satu-satunya yang ia bisa cuma beres-beres rumah. Bagus, kalau begitu, kamu diterima, ucap Kyoka. Sejenak Yuki terdiam, dan mengingat semua kesehariannya yang telah berlalu. Tiba-tiba dengan semangat tinggi Yuki mengatakan dengan lantang, bahwa ia ingin jadi pahlawan di sini. Kontrak antara mereka pun terjalin, bahkan Yuki juga ngarep, dengan hadiah-hadiah lain yang bakalan diberi oleh Kyoka. Otaknya mesum kayak penonton video ini. Scene berpindah di asrama unit ke-7 pasukan anti-iblis. Kyoka membawa Yuki untuk diperkenalkan dengan Himari Azuma, Susu Suruga, Nei Owakamura. Namun ada kata-kata yang mengganjal di pikiran Yuki saat ini. Setelah mendengar salam perkenalan dari mereka, Yuki pun bertanya kepada Kyoka, apa maksud mereka menyebut kata Pak Pengurus. Kyoka pun mengatakan, bahwa Yuki emang jadi budaknya ketika di pertempuran, namun jika di luar, ia akan menjadi pengurus asrama ini. Gadis-gadis ini memang kuat, ujar Kyoka, namun tak ada yang bisa beres-beres, makanya membutuhkan bantuan seseorang seperti Yuki di asrama ini. Yuki sempat ingin komplain, mengira bahwa dirinya akan menjadi bagian dari pasukan anti-iblis. Dengan tegas, Kyoka langsung mengatakan, laki-laki tak boleh jadi bagian dari pasukan. Mendengar ini Yuki perlahan melangkah menjauh, sambil meringis ia mengatakan, perjalanan karirnya masih jauh, masih sekolah dan belum izin ke orang tuanya. Kyoka langsung menarik baju Yuki, mengatakan bahwa dialah yang akan mengatur semua itu. Yuki langsung dilempari tumpukan sampah dan disuruh membuangnya. Ada juga yang minta masakan, bahkan memberi cucian seragam mereka. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini, kita akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya. Jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan jika ada salah kata selama pembahasan mohon dimaafin, dan gua, Senku Anime,
Pamit nidurin diri, lalu biarin Mamang Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。